titisan itu, ya, kalau dalam bahasa Jawa memang kadang-kadang disamakan dengan inkarnasi. Misalnya, Sang Hyang Dewa Wisnu menitis di Mayapada. Ya. Nah, tapi saya mau kasih penjelasan yang akan membuat Anda lebih mengerti realitasnya. Ya, begini. Dan ini sekaligus akan menjawab pertanyaan dari banyak pihak, baik yang terungkapkan maupun tidak. Ya. Begini. Contoh, ya. Ini ada satu jiwa ilahi. Ya. Zaman dulunya dia di dimensi 30. Lahir ke bumi. Ya. Tentu saja dia membawa sebuah potensi kesadaran yang luar biasa, karena dia adalah avatar yang kemudian lahir kembali di bumi. Tapi kan tidak ada bayi yang ujuk-ujuk tercerahkan. Walaupun dia bayi avatar, dia tetap memulai proses dari awal. Dia mulai dari ketidaktahuan. Dan dia karena kemudian dibungkus oleh badan yang itu dibentuk oleh orang tuanya. Data-data karma dari orang tuanya, leluhur dari kedua orang tuanya itu juga menjadi pembingkai pembentuk dari kehidupannya. Dalam bahasa lainnya, itu menjadi beban karma buat yang bersangkutan, buat si avatar ini. Nah, ketika dia berjalan meniti hari demi hari, sebelum dia tercerahkan, dia akan terantuk-antuk di dalam pusaran samsara. Sebelum dia kemudian menemukan jalan kebenaran sejati, dia juga ada dalam kebingungan. Nah, tetapi kalau dia kemudian sudah sampai waktunya, ya, telah menuntaskan proses sebagai manusia yang biasanya kemudian masuk ke fase sebagai avatarnya, karena dia telah tercerahkan, itu banyak kemungkinan bisa terjadi. Ya. Dia semula itu di dalam badannya, jiwa aslinya itu dari dimensi 30. Tapi karena kemudian dia ini punya tugas yang besar, maka jiwa ilahi dari dimensi yang lain atau dari universe yang lain yang mau berpartisipasi di dalam misi agungnya itu bisa masuk ke badannya. Ini namanya disebut sebagai nitis. Nah, kasus yang lain itu kayak begini. Ada orang dulunya itu cuma pencapaiannya itu di dimensi 6, ya. Lalu mengalami reinkarnasi lahir kembali, ya. Tapi di kehidupan sekarang dia memilih untuk belajar spiritual. Lalu bertemulah dengan seorang avatar. Dia pada awalnya mengikuti bimbingan avatar dengan sungguh-sungguh, ya, menjadi dekat di lingkaran inti dari avatar itu. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, pasti akan ada jiwa agung yang dulu sangat dekat dengan avatar ini yang mau memilih turun untuk membantu si avatar ini dengan menitisi orang ini. Tetapi, ya, walaupun jiwa avatar ini ada di badan ini, yang menentukan segala sesuatunya adalah si orang yang bersangkutan. Karena dia punya pikiran, dia punya ego. Kalau dia tidak mendayagunakan fasilitas kosmik yang diberikan itu, dia akan kemudian terjatuh kembali. Si jiwa agung ini akan kembali ke asalnya. Ini fenomena nitis sementara karena yang dititisi tidak siap. Ya. Oke. Dan ini sering terjadi kasusnya di lingkaran saya. Ya. Yang tadinya sempat naik ke atas karena tidak waspada. Dalam hitungan detik kemudian memilih untuk bersikap sombong, tidak rendah hati. Ya. Yang tadinya dititisi jiwa agungnya balik lagi semua. Dia kembali menjadi manusia biasa yang kemudian hidup dalam samsaranya sendiri. Ya, begitu ceritanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Gini ya, kenapa jiwa yang mengalami reinkarnasi bahkan inkarnasi itu pada tahap awalnya pasti mengalami amnesia atau lupa dengan perjalanan jiwanya di masa lalu? Sederhana sekali. Itu kan datanya itu, ya, yang dari masa lalu itu kan data jiwa, ada di tubuh halusnya dan ada di DNA.
Sementara kalau kita hidup di masa kini, ya, ketika kita bayi, anak-anak, tumbuh dewasa, kita hidup dengan kesadaran ragawi, di mana yang menjadi basis pengumpul datanya itu ya otak kita. Nah, data pengalaman jiwa masa lalu itu nggak ada di otak. Gimana kita bisa ingat? Yang diingat oleh otak adalah yang kita alami kehidupan saat ini ketika si otak itu bisa menangkapnya lewat panca indera. Itu makanya kenapa Anda nggak ingat tentang kehidupan masa lalu. Kecuali kemudian Anda hening, nanti Anda bisa mengakses data di DNA Anda. Atau Anda bisa mengakses data di tulang ekor Anda yang dalam bahasa Arab disebut sebagai tulang sulbi. Nanti data itu mengalir ke otak, nah baru Anda nanti akan ngerti. Anda akan secara bertahap perlahan mengingat kembali apa yang terjadi di masa lampau.